Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Aini dari kelas M223. Di sini saya akan membahas mengenai bencana dan manajemen bencana. Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia maupun dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan melampaui batas kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Manajemen bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi bencana. Tujuan manajemen bencana. Yang pertama, mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana. 2. Menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana. Kemudian yang terakhir, mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan selama dan sesegera setelah bencana berlangsung, dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi. Fase manajemen bencana. Yang pertama, fase mitigasi, yaitu upaya memperkecil dampak negatif bencana. Contohnya, zonasi dan pengaturan bangunan, analisis kerentanan, dan pembelajaran publik. Kemudian, fase preparedness, merencanakan bagaimana menanggapi bencana. Contohnya, merencanakan kesiagaan, latihan keadaan darurat, dan sistem peringatan. Kemudian, fase respon, yaitu upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Contohnya, pencarian dan pertolongan, tindakan darurat. Kemudian, fase recovery, yaitu mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Contohnya, perumahan sementara, bantuan keuangan, dan perawatan kesehatan. Siklus manajemen bencana terbagi menjadi 3, yaitu prabencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Di sini saya hanya akan membahas materi saat terjadi bencana. Dalam tahap ini mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat. Yang pertama, tanggap darurat atau respon. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat, diantaranya yaitu A. Pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya. B. Penentuan status keadaan darurat bencana. C. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. D. Pemenuhan kebutuhan dasar. E. Perlindungan terhadap kelompok rentan. F. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Kemudian yang kedua yaitu bantuan darurat atau relief. Ini merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologi ini selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun terkadang tidak menimbulkan banyak korban jiwa, bencana ini tetap saja merusak infrastruktur dan mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat secara signifikan. Karakteristik banjir sangat beragam. Banjir dapat disebabkan karena curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi serapan tanah yang cukup, atau dapat terjadi dalam bentuk rob atau bandang. Oleh karena itu, kita harus siap untuk mengantisipasi setiap jenis bencana banjir. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi
pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.